Oke, welcome back teman-teman. Semoga sehat, sukses selalu ya buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, ini ada update terbaru ya terkait XRP ya atau Ripple teman-teman, dan ini langsung dari Brett Garlinghouse ya atau dari CEO-nya. Ini berita menarik teman-teman. Kemungkinan rally besar-besaran XRP akan terjadi di tahun 2026 awal ya. Dan ini sesuai dengan fakta ya. Nah, sebelum kita bahas teman-teman ya, kita update market dulu ya. Di sini market sedang tidak baik-baik saja ya. Teman-teman kalau lihat ya Bitcoin itu jungkir 6% ya dalam 7 hari terakhir ya. Bahkan sekarang sudah di bawah level 90 ribuan dolar ya. Ya kita tahu sendiri teman-temannya, kalau Bitcoin jungkir otomatis semua jungkir juga ya. Tapi kalau kita lihat ya, yang signifikan teman-teman di sini adalah Solana sama Ethereum yang dimana penurunannya di atas 10% ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa aset juga ya seperti Avalanche teman-teman ya, hampir 12% ya. Yang positif di sini kalau kita lihat si Kenton ya atau CC ini, terus ada juga dalam 24 jam terakhir ya si Hyperliquid ya. Ini ya bagus lah menurut saya ya. Di sini bagaimana dengan XRP? Kalau kita lihat XRP teman-teman, per video ini saya buat dalam 24 jam terakhir ada positif sedikit ya 0,23%. Dan kalau kita lihat untuk ke harga saat ini di 1,91 dolar ya. Nah, di sini kita lihat chart dulu nih untuk XRP seperti apa ya. Kalau kita lihat ya dari tampilan chart seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang beli kemarin ya ikut menjual ya. Ini kita ambil time frame daily ya 24 jam. Kita lihat yang ngambil di 1 Januari ya sampai di 5 Januari teman-teman ya. Mereka juga nih yang menjual. Tapi minimal teman-teman ya tidak sampai di area support pertama yang kita bisa tandai di sinilah ya. Ini area support pertama sebelum terjadi kenaikan ya, kira-kira seperti itu. Nah, bisa diprediksi ya teman-teman ya. Ini kita berbicara chart dulu. Bisa diprediksi bottomnya XRP kemungkinan sedikit lagi ya di 187 ya. Itu pun sudah tersentuh ya kalau kita lihat dari shadow kecil ini ya. Itu sudah kesentuh, makanya dia naik lagi ya. Kalau jatuh-jatuhnya teman-teman paling di 1,85 ya. Tapi setelah itu biasanya langsung dia pull up ya. Biasanya langsung naik lagi karena ya jelas sekali teman-teman bisa lihat ya, setiap kali dia di area ini ya dia selalu terjadi kenaikan ke atas sini ya, kira-kira gitu. Jadi kita tunggu aja di area sini, kalau terjadi lagi teman-teman ya siap-siap untuk kenaikan ya, minimal di 2 dolar lah ya sampai 2,35 ya, kira-kira gitu. Em, ada berita yang harus kita update kali ini teman-teman ya. Bentar ya, saya ini dulu ya, remove dulu semua. Karena di sini ada update yang menurut saya sangat menarik ya terkait dengan XRP, dan ini bukan dari analis ya. Ini langsung dari CEO-nya, CEO Ripple ya atau Brett Garlinghouse ya. Kita lihat infonya di sini ya. Prediksi mengejutkan langsung ya. Ini dari CEO Ripple ya. Dan di sini mengatakan rekor baru kripto di 2026. Ini untuk overall kalau saya lihat prediksinya ya dari orang ini, dari CEO ini. Tapi yang paling diuntungkan teman-teman adalah XRP ya. Jadi berbahagialah kalian yang punya XRP ya. Ini dunia kripto ya. Kita nggak tahu apa namanya secara pasti nih ya. Dalam arti ya bisa kayak mendadak ya, bisa naiknya setengah, bisa naiknya dikit ya, atau bisa sideway ya. Kita nggak tahu ya, namanya rezeki kan. Tapi ya buat kalian semua yang punya XRP ini patut perhatikan sih ya, karena ini berita langsung dari CEO Ripple ya. Oke, di sini teman-teman ya optimisme jangka panjang terhadap Ripple atau XRP. Nah, di sini si Brett Garlinghouse ini ya dia menekankan bahwa perkembangan regulasi baru-baru ini termasuk pengesahan undang-undang Genius ya, menurut dia seperti itu telah membuka banyak aktivitas di sektor ini. Menurutnya ini adalah langkah maju yang signifikan untuk meningkatkan adopsi dan integrasi Ripple ya dalam sistem keuangan global. Kita tahu sendiri ya, Ripple itu ya lintas batas lah ya pembayaran selalu ya, sudah sangat-sangat tidak usah diperdebatkan lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini Garlinghouse ini juga dia mengungkapkan keyakinannya bahwa undang-undang tersebut akan mendorong inovasi dan kolaborasi lebih lanjut antara teknologi keuangan dan institusi tradisional.
Hal ini diharapkan memperluas penggunaan Ripple, yang mana kita tahu juga ya, Ripple sudah digunakan di beberapa bank-bank dunia ya, yang paling banyak di Asia ya, Jepang kalau nggak salah teman-teman ya. Dan di case ini dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk pembayaran lintas batas yang lebih efisien dan murah teman-teman. Ini langsung ya teman-teman ya dari Brett Garlinghouse. Jadi menurut saya kemungkinan akan ada hal menarik yang positif tentunya di XRP ya. Jadi kalau kita melihat untuk chart saat ini, kemungkinan kita masih bilang wah orang ini apa namanya lagi pump and dump nih. Mereka lihat area penurunan XRP di 1,8, 1,7 ya. Setelah itu mereka ambil banyak-banyak. Nah, di tengah Bitcoin yang sideway ya mereka anggap ya sudahlah kita buang barang dulu nih. Tapi percaya ya teman-teman ya, kalau saya sendiri saya yakin teman-teman dengan ada berita positif ini, kita tunggu deh ya, kita tunggu di area ini ya sekali lagi ya di area 1,8 1,7 dolar ya. Itu pasti naik lagi ya karena permainannya mereka selalu seperti itu. Karena kita harus tahu ya, orang-orang itu-itu saja teman-teman ya. Kalau ada orang baru ya dalam 100 orang pasti yang ada cuma dua ya kan. Jadi bisa dibilang yang membeli ini orang lama ya, yang menjual ini mereka-mereka juga ya. Tapi ada gap teman-teman ya, gap ya bukan gap ya. Ada gap di sini yang dimana kalau kita lihat mereka buangnya ini bisa dibilang hanya 80% ya. Karena kalau kita tarik garis ya teman-teman ya, ini jauh loh teman-teman ya. Kalau kita tarik garis, kita lihat dari ambil di sini lah ya. Kita pakai trend line dulu ya di sini ya, ini. Nah, terus sebelum dia terjadi kenaikan ya, sorry, area dalamnya. Terus kita lihat price range-nya ya, biar kita lihat ada selisih berapa persen dari sini ke sini ya teman-teman ya. Kita ambil dari sini terus kita tarik ke sini ya. Ini ada selisih 2,25%. Jadi let's say belum 100% mereka buang barang ya. Dan ya kalau pun jatuh-jatuh ya 1,8, 1,7 lah ya. Setelah itu pasti dia pull up ya. Pasti dia apa namanya naik lagi, menurut saya seperti itu. Karena sekali lagi ya, ini historical dan orang-orangnya itu-itu saja. Coba kita lihat untuk memastikan, kita ambil time frame weekly ya untuk memastikan pergerakannya ya, apakah ini sudah deep, apakah masih daerah-daerah sideway. Nah, benar ya. Kita kalau tarik ini dalam time frame weekly dalam mingguan ya, posisi saat ini adalah posisi supportnya. Pantas saja setiap sentuh di 1,8, 1,7 dia langsung naik ya daerah sini. Ya karena kalau kita lihat ya supportnya dalam long term ya apalagi khususnya untuk weekly teman-teman ya. Kalau kita garis trend line ya daerah-daerah sini ya. Daerah sini terus kalau kalau dia membentuk support kedua paling di daerah sini ya sebelum sebelum itu terjadi kenaikan ya. Kita lihat dari sini. Ini daerah-daerah support menurut saya. Jadi kalau sudah di bawah ini, di bawah 190, let's say ambil di sini ya. Ya marking terakhir yang di reject terakhir itu pun di reject terakhir teman-teman 1,75 let's say 1,70 lah ya. Setelah itu dia hanya buat shadow ya. Teman-teman kalau lihat ini ya yang ini ya. Ini dia cuma buat shadow, dia nggak bertahan lama di situ. Setelah itu dia open di 1,89 ya. Jadi sudah jelas banget. Ini terkonfirmasi ya. Kita mau ambil time frame daily, kita mau ambil time frame weekly ya, harian dan mingguan, tetap sama. Di harga saat ini adalah support terakhir ya. Seharusnya di daerah sini kalau dia tahan teman-teman ya, kemungkinan area support selanjutnya teman-teman ya, kemungkinan ada di sini ya, kemungkinan ada di sini di area ini ya. Tapi di sini dia tidak bertahan malah dia turun ya, akhirnya dia membuat support baru dan memang ini support yang paling banyak disentuh ya. Dari kita ambil dari sini teman-teman ya. Dari 9 Desember 2024 ya sampai di tanggal saat ini. Jadi let's say ya kalau kalian beli dari tanggal 2 Desember 2024 di saat ini ya kalian tidak untung apa-apa, kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya ini sudah deep ya untuk Ripple atau XRP ya. Jadi kita tinggal tunggu kenaikan ya. Dan selalu saya katakan XRP ini ya standarnya atau memang harganya itu sudah di 2 dolar ya. Jadi kalau dia turun di bawah 2 dolar itu sudah bonus menurut saya ya.
Oke, sampai di sini teman-teman ya. Kita tinggal tunggu ya di 2026 semoga ada kejutan dari XRP. Intinya sudah ada prediksi menarik menurut saya dari Brett Garlinghouse ya selaku CEO Ripple ya. Semoga saja teman-teman. Tapi kalau kalian punya pendapat lain silahkan kalian drop di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat. Sukses selalu buat kalian semuanya. Bye.